wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam video kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk menyimak video kali ini yang akan membahas tentang penyusunan kertas kerja bentuk 8 kolom. Di sini soalnya adalah tetap ini kantor akuntan dan Dotrandes Hendro dan rekan. Ini yang akan kita buatkan kertas kerja bentuk 8 kolom, di mana formatnya itu adalah ini. Ada neraca saldo, penyesuaian, rugi laba, neraca. Untuk menyusun kertas kerja ini kebetulan salah. Ini seharusnya di sini kertas kerja. Saya lupa di sini kertas kerja. Oke. Untuk menyusun kertas kerja ini itu sumber datanya diambil dari yang pertama itu adalah soalnya ini. Kemudian yang kedua adalah JP. Jadi untuk menyusun kertas kerja itu kita bisa melihat dari JP dan soal yang akan kita buatkan kertas kerja. Langkah pertama yang harus kita lakukan, karena formatnya ini sebenarnya kosong, di sini sebenarnya kosong, hanya kebetulan saya sudah pindahkan soalnya. Jadi langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu ini, neraca saldo ini, nilainya semua ini kita pindahkan ke kertas kerja di bagian neraca saldo. Jadi tinggal kita pindahkan saja beserta dengan jumlahnya itu 31.900. Begitupun dengan ini soalnya jumlahnya juga 31.900. Jadi kita pindahkan saja langsung. Setelah itu kita pindahkan, yang kita pindahkan lagi kalau di kertas kerja bentuk 8 kolom itu penyesuaian, berarti data penyesuaian itu diambil dari sini. Nih, caranya kita pindahkan, kita mulai saja. Yang pertama itu kita lihat dulu JP-nya. Yang pertama itu kita pindahkan beban perlengkapan. Beban perlengkapan di sisi debit itu 75. Oke, kita pindah. Kita lihat dulu sini, cari beban perlengkapan apakah ada. Kita cari di sini beban perlengkapan. Kalau misalnya tidak ada, kita tulis di bawah di sini. Tapi kalau misalnya ada, ya kita tulis langsung saja di sini. Tapi di sini beban perlengkapan tidak ada, ya kita tulis. Kita tulis beban perlengkapan. Oke, di sisi debit sebesar, di bagian jurnal penyesuaian sebesar 75. Oke, sudah. Ini sudah kita pindahkan beban perlengkapan di sisi debit. Kemudian perlengkapan itu di sisi kredit 75. Kita pindahkan lagi. Perlengkapan cari dulu, jangan langsung menulis, tapi cari dulu perlengkapan kantor. Ternyata ada perlengkapan kantor ini. Kalau ada, tak usah ditambahkan di sini. Yang tidak ada saja di sini. Berarti karena ada perlengkapan kantor, ada berarti kita tulis perlengkapan kantor di sisi kredit, berarti di sini sebesar 75. Oke, sudah itu kita cari lagi di JP beban penyusutan peralatan. Ini kita pindahkan beban penyusutan peralatan, nilainya 200.000 di debit. Oke, kita pindahkan. Kita cari dulu beban penyusutan peralatan. Ternyata beban penyusutan peralatan tidak ada. Kalau tidak ada baru kita tulis. Kita tulis di sini beban penyusutan peralatan itu di sisi debit sebesar 200.000. Oke, sudah itu kita lihat lagi JP, kita pindahkan lagi.
Ini akumulasi penyusutan peralatan itu 200.000 di kredit. Kita cari lagi, kita pindahkan. Akumulasi, kita cari lagi di atas sini, akumulasi penyusutan peralatan. Ternyata ada. Kalau ada, jangan lagi ditulis di bawah. Kalau ada, akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit. Kita tulis di sini, di sisi kredit itu sebesar 200.000. Kalau sudah, kita lanjut lagi. Beban sewa sebesar 1.600.000 di sisi debit. Kita pindahkan beban sewa, kita cari dulu di sini beban sewa. Ternyata beban sewa tidak ada. Kalau tidak ada, kita tulis lagi. Kita tulis ini beban sewa di sisi debit tadi, di sini di sisi debit sebesar 1.600.000. Oke, kalau sudah, kita pindahkan lagi, kita lihat JP. Sewa, ini tadi beban sewa sudah, sewa dibayar di muka itu 1.600.000 di bagian kredit. Kita pindahkan lagi ke kertas kerja. Sewa dibayar di muka, kita cari sini sewa dibayar di muka, ternyata ada ini. Nah, sewa dibayar di muka, tak usah kita tambahkan di bawah karena sudah ada di atas. Sewa dibayar di muka di sisi kredit. Kita tulis di sini, di sisi kredit sewa dibayar muka sebesar 1.600.000. Oke, sudah itu kita lihat lagi JP, kita pindahkan lagi berikutnya. Ini beban gaji sebesar 300.000 di debit. Oke, kita pindahkan lagi beban gaji. Beban gaji kita cek di atas, di sini ada beban gaji, ternyata ada. Kalau ada, tak usah ditulis di bawah sini. Sebesar di sisi debit tadi sebesar 300.000. Oke, kita lanjut lagi. Di bagian selanjutnya di JP, kita lihat lagi di JP. Utang gaji, ini utang gaji. Utang gaji itu di bagian kredit, kita pindahkan. Utang gaji, kita cari utang gaji, tidak ada. Utang usaha dengan utang gaji beda. Kalau tidak ada di atas di sini, kita tulis lagi di bawah. Utang gaji. Utang gaji tadi sebesar 300.000 di bagian kredit tadi, 300.000 di bagian kredit tadi waktu di JP. Kemudian kita lihat lagi, pindahkan lagi. Utang gaji sudah, piutang bunga lagi kita pindahkan. Piutang bunga di bagian debit 75. Kita pindahkan lagi. Piutang bunga, kita cari dulu di sini piutang bunga, ternyata ada piutang usaha, tidak sama. Berarti kalau tidak ada, kita tulis lagi. Piutang bunga itu sebesar 300.000 berapa? Sebesar, kita lihat dulu berapa. Piutang bunga itu sebesar 75 di sisi debit. Kita tulis 75 di sini. 75 di sisi debit. Kemudian kita pindahkan lagi. Pendapatan bunga sebesar 75 di sisi kredit, kita pindahkan. Kita cari dulu pendapatan bunga di atas di sini, ternyata tidak ada, yang ada hanya pendapatan jasa. Pendapatan bunga dengan pendapatan jasa itu berbeda nama akunnya, jadi kita tulis di bawah di sini. Pendapatan bunga itu di sisi kredit sebesar 75. Kalau sudah selesai semua, kita lihat sudah selesai semua JP-nya, kita pindahkan. Kalau sudah selesai, kita jumlahkan ini. Kita jumlahkan ini sisi debitnya, kita jumlahkan sisi kreditnya. Itu jumlahnya sebesar 2.275.000.
250. Ini juga harus seimbang, harus sama, 2.250.000. Oke, kalau sudah itu kita cek, kita pindahkan lagi. Yang masuk akun neraca itu adalah harta, utang, modal. Yang masuk akun rugi laba itu pendapatan dan beban. Jadi itu kita pindahkan dulu yang neraca. Ini 15 kas, itu 15 kita langsung pindahkan di bagian neraca karena dia masuk harta. 15.000 kita pindahkan saja langsung karena dia debit, dia debit juga. Kemudian ini piutang usaha, kita langsung saja pindahkan di sini, dia masuk neraca 9.000, 9 juta. Oke. Kemudian perlengkapan kantor 100.000, tapi ada penyesuaiannya 75. Berarti di debit dia 100.000, kemudian ada penyesuaiannya 75, berarti debit ketemu kredit itu cari selisihnya ini, berarti selisihnya 25 dan simpan pada nilai tertinggi. Nilai tertingginya itu di debit, berarti disimpan di debit itu yang 25 tadi. Berarti di sini 25. Dicari selisihnya, misalnya ini 100, di sini 75, berarti selisihnya 25, 25. Inilah disimpan pada sisi tertinggi di sini, debit. Oke, kemudian kita lanjut, sewa dibayar di muka, ada penyesuaiannya. Kalau ada penyesuaiannya kita sesuaikan. Debit ketemu kredit, berarti cari selisihnya. Selisihnya itu adalah 800. Di mana disimpan, apakah di debit atau kredit? Itu di debit karena lebih tinggi debit. Berarti kita simpan di sini 800. Sewa dibayar di muka, tetap dia masuk harta. Kemudian peralatan, dia masuk harta, berarti dia tetap di neraca karena tidak ada penyesuaiannya. Langsung saja ditulis di sini, tetap dia di debit 4 juta. Karena tidak ada penyesuaiannya. Kemudian akumulasi itu tetap berada di neraca karena dia masuk harta. Dia di kredit 40. Di sini juga ada 200.000 di kredit, berarti kredit ketemu kredit itu dijumlahkan, berarti kita jumlahkan ini dengan ini, berarti 240 dan disimpan di sisi kredit. Berarti disimpan di sini di kredit 240. Kemudian utang ini tetap di neraca kita simpan karena tidak ada penyesuaiannya, tetap di sini kita tulis 3.600.000. Kemudian modal juga tidak ada penyesuaiannya, kita langsung tulis di kredit karena dia masuk modal, berarti dia masuk neraca, berarti sebesar 20.000. Tetap. Kemudian price itu tetap masuk di neraca sebesar di sini karena dia debit, berarti kita tulis di sini debit 200.000. Pendapatan dia sudah masuk rugi laba karena ini pendapatan dan beban masuk rugi laba, berarti pendapatan jasa tidak ada penyesuaiannya, kita langsung pindahkan saja dia di sisi kredit 8.260.000. Kemudian beban gaji 1.100.000, kemudian di penyesuaian di debit juga 300, berarti debit ketemu debit itu dijumlah, berarti kita simpan di sisi debit sebesar jumlahnya itu 1.400.000. Kemudian beban listrik tidak ada di penyesuaian, kita langsung pindahkan saja tetap di debit. Ini juga beban serba-serbi, langsung saja 25 di bagian debit. Kemudian beban perlengkapan langsung pindahkan saja di rugi laba sebesar 75.
Kemudian beban penyusutan juga peralatan masuk di rugi laba itu di 200.000 tetap di debit. Beban sewa kita langsung pindahkan 1.600.000 tetap di debit. Utang gaji sebesar 300 karena ini utang gaji berada di neraca, berarti di sisi kredit, berarti kita simpan di sini di sisi kredit 300.000. Kemudian piutang bunga juga masuk neraca, tapi dia di sisi debit, kita pindahkan di sini debit 75. Kemudian pendapatan bunga ini masuk di rugi laba di bagian kredit, berarti di sini 75. Kalau sudah semua kita jumlahkan. Jumlahnya tadi sudah, kita jumlahkan semua ini. Rugi laba yang di sisi debit kita jumlahkan jumlahnya itu tetap 3.375. Kemudian di sini juga kita jumlahkan ini 8.335. Ini juga kita jumlahkan semua itu 29.100. Ini juga kita jumlahkan, jumlahnya itu adalah 24.140. Nah, kalau sudah, berarti ini kita karena ini lebih tinggi kreditnya, berarti langsung saja jumlahnya 8.335. Ini juga harus sama, berarti kita ini juga harus sama, tetap 8.335. Kemudian ini lebih tinggi debit, berarti kita langsung saja jumlahkan 29.100. Di sini juga 29.100. Nah, cari selisihnya. Cari selisih antara ini debit dengan kredit. Selisihnya tadi, misalnya debitnya jumlahnya 3.375, sedangkan kreditnya jumlahnya 8.335. Berarti cari selisihnya. Selisihnya itu 4.960. Nah, ini 4.960 selisihnya, kita simpan di sini 4.960 supaya hasilnya ini. Kalau ini ditambah ini, itu hasilnya sama, berarti imbang. Berarti ini yang kita dapat, kita langsung pindahkan ke sini 4.960 karena lebih tinggi nih, berarti dia laba bersih karena dia berada di sini di bagian debit selisihnya. Kalau lebih tinggi debit, misalnya ini debitnya lebih tinggi dibanding kreditnya, berarti selisihnya sebentar ada di sini dan dipindahkan ke sini. Jadi kalau lebih tinggi debit dibanding kredit, berarti selisihnya disimpan di sini, kemudian di sini sebentar bukan laba tapi dia rugi. Tapi kalau ini lebih tinggi kredit dibanding debit, berarti selisihnya di debit, berarti dia laba. Oke. Itulah tadi cara penyusunan kertas kerja bentuk 8 kolom untuk melihat hasil akhirnya. Secara jelas saya perlihatkan ini hasil yang jelasnya. Oke, untuk mengakhiri video ini, sebelum saya akhiri videonya, saya perlihatkan dulu kata-kata bijak yang bisa menjadi inspirasi buat kalian untuk kedepannya dalam memperbaiki diri. Oke, inilah kata-kata bijak. Untuk mengakhiri video kali ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.